true. She was only 17 when Pretty Starman came offering that all her dreams would come true. Said, come here, sweetie, I can make you a star. I just wanna see you flourish, and I know you make it far. What she couldn't see was he was in it for the money. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari mahasiswa UM jurusan Pendidikan Akuntansi ingin melaksanakan observasi wawancara terkait strategi pembelajaran akuntansi di masa pandemi. Izin bertanya Bu, kira-kira di SMK ini sudah berapa lama melaksanakan pembelajaran daringnya? Pembelajaran daring ya dimulai dari tahun ajaran yang 1 tahun yang lalu ya. Iya. Pandemi kan mulai Maret ya. Iya. 2020. Kami 1 bulanan kemudian mungkin yang Setelah- melaksanakan strateginya. Iya. Untuk apa tadi pertanyaannya? Strategi pembelajaran Ya, akuntansi. strateginya ya daring dan luring. Kita soalnya di lingkungan pondok nggak mungkin daring full Iya. karena hampir 50% itu lingkungan anak-anak itu di pondok ya, jadi nggak boleh bawa HP. Oh, Jadi kita nggak mungkin kalau full daring itu nggak berarti mungkin. dari awal sudah daring dan luring gitu ya Iya, Bu? memang iya. Jadi Sampai saat ini. luringnya bergilir, Iya. masuknya bergilir. Untuk mekanisme pelaksanaan pembelajaran daringnya bagaimana Bu di sekolah ini? Mekanismenya ya bisa salah satunya pakai WA group ya. Itu masing-masing wali kelas punya grup anak buahnya, kemudian kami juga seperti itu. Tiap guru mapel punya grup masing-masing kelas yang yang dibina di kelas tersebut gitu, sesuai. Misalkan saya ngajar matematika di kelas 12, kan kelas 12 ada 4 kelas, jadi saya punya grup 4 kelas itu. Seperti Melalui WA ya Bu? ya, melalui WA grup, rata-rata seperti itu. Oke. Kalau untuk metode yang digunakan dalam menyampaikan pelajaran bagaimana Bu ketika pembelajaran daring? Maksudnya metode seperti apa? Penyampaian pembelajarannya Apa hanya dijelaskan atau mungkin Ya, melalui video ya, mulai video penyampaian materi dulu, Oke. kemudian kita kasih tugas dulu seperti itu. Setelah Melalui materi, WA nggih, Bu? ya sama. nanti di sesi akhir mungkin ada tanya jawab. Ya, iya ada tanya jawab, kemudian anak-anak mengumpulkan tugas, tapi mengumpulkan tugas itu tidak daring, tidak melalui WA, tapi mereka tetap Oke. masuk ke sekolah mengumpulkan tugas. Oke. Seperti itu. Kemudian untuk platform pembelajarannya itu apa saja Bu yang digunakan di SMK ini? Maksudnya Platform seperti apa Google Meet gitu? Apa hanya WA? kalau WA? sebagian guru ada yang Google Meet juga ada, Google Oke. Form ada juga, cuma rata-rata di sini karena itu tadi Luring ya Bu? Iya, karena nuansa di pondok. lingkungan pondok itu jadi Oke. kami sangat tidak maksimal kalau daring yang istilahnya itu loh ya. Berarti lebih ke luringnya kalau Lebih di ke sini luringnya. ya Bu. Berarti untuk pengumpulan tugasnya itu harus ke sekolah? Harus ke sekolah, datang ke sekolah walaupun dengan tidak berseragam. Waktu itu kan memang kalau berseragam kita rawan juga kan Oke. kalau tidak ada peringatan. Kalau untuk penggunaan email tetap digunakan atau bagaimana Bu? Biasanya Kalau email kan- tidak Oh, tidak digunakan. tidak kami gunakan. Kalau tugas berarti langsung Langsung datang ke ke sekolah datang ke gitu. sekolah. Cuma Saat penyampaian tugasnya. Penyampaian tugas lewat WA group. Oke. Seperti itu. Bagaimana caranya ibu guru ini dapat mengukur kemampuan siswa dalam pembelajaran daring? Kan mungkin tidak secara langsung begitu Tidak Bu. bertemu Itu tadi. langsung gitu ya Bu. Kembali lagi tadi kita kan nggak daring full gitu kan. Oke. Iya. Jadi yang Iya. mana yang siswa yang aktif gitu Ya gimana Bu bisa cara langsung, soalnya mengukurnya? kan dari pengumpulan tugas anak-anak ke sekolah kan juga sangat terlihat. Nah kan dari yang mengumpulkan itu siapa kan, dari situ masing-masing guru mapel kan bisa mengukur kemampuan mereka. Kalau untuk pembelajarannya di kelas itu selain tanya jawab mungkin cara mengukurnya seperti apa? Ya salah satunya ya ulangan harian kan seperti itu. Iya. Apakah ada tantangan tersendiri Bu untuk pelaksanaan pembelajaran daring dan luring ini?
di masa pandemi seperti ini loh Bu, tantangannya ya, bagaimana? kalau daring itu bener-bener apa ya, harus ekstra kita. Soalnya kan kita nggak bertemu langsung dengan mereka. Apalagi yang kelas 10 itu kita kan bener-bener baru. Kita belum tahu. Kalau yang kelas 11 12 kita sudah kenal kan, 1 tahun sebelumnya kan sudah kenal. Kalau kelas 10 ini masih bener-bener baru. Bener harus apa ya? Harus paham karakternya mereka seperti apa. Berarti tantangannya untuk memahami siswanya yang masih baru itu ya Bu. Iya. Cuma di sini nggak begitu, istilahnya apa ya? Efeknya nggak begitu terasa sebenarnya. Soalnya itu tadi kembali lagi tadi loh, kami kan nggak daring full gitu. Cuma yang awal-awal Juli kemarin ya, ini saya nggak bicara 1 tahun yang lalu ya. Awal-awal Juli Agustus kemarin itu kan rawan-rawannya kayaknya kayak yang gitu masa loh. PPKM itu ya Ya, Bu ya. itu yang benar-benar sulit itu, walaupun mengumpulkan ke sekolah juga tidak apa ya, tidak 100% itu gitu. iya, anak-anak masih ada yang molor gitu, jadi harus Sabar ya Bu Oke. ya. Terus bagaimana caranya untuk meminimalisir kendala yang tadi Ibu sebutkan tersebut, caranya sekolah untuk mengatasinya Bu? ya dengan apa ya, salah satunya berkomunikasi dengan wali murid juga. Kalau ada anak yang seperti gini kan ya, datang bergilir, masuk bergilir, ada yang nggak masuk, 1 minggu itu kami berkunjung, khususnya wali kelas itu berkunjung ke rumah siswa, menemui orang tua. Kadang anak itu belum tentu istilahnya datang apa ya, berangkat dari rumah ke sekolah itu ada yang tidak seperti itu. Benar, dari rumah itu berseragam, tapi tidak sampai ke sekolah. Ada yang seperti itu. Kalau di desa sini loh ya, khususnya di sini. Untuk yang seperti itu apakah ada hukuman atau poin Iya, gitu pasti. pengurangan? Ya, ada sanksi, ada Ada surat sanksi. pernyataan dari siswa dan orang tua melalui beberapa kali kunjungan, ada surat peringatan 1, peringatan 2. Kemudian untuk menurut pendapat Ibu pribadi, apakah pembelajaran daring sebelum luring ini gitu itu efektif untuk pembelajaran akuntansi? Untuk semua pembelajaran tuh Bu. Kalau di tingkat SMK ya, Iya. tingkat SMK itu kan perlu kompetensinya itu, kalau melalui daring kayaknya sangat-sangat tidak maksimal. Berarti tidak efektif. Iya, sangat tidak efektif. Soalnya anak-anak untuk yang produktif itu harus bertatap muka dengan siswa seperti itu. Jadi penyampaian secara daring saya kira sangat tidak maksimal. Apalagi kami swasta, beda mungkin ya. Iya. Dengan sekolah negeri beda. Swasta itu biasanya siswa itu istilahnya keren-keren itu kok. Soalnya anaknya tidak semua yang pinter gitu ya. Kadang anak orang yang istilahnya bukan hubungan sih ya, anaknya males yang terus dipaksa untuk sekolah, mau nggak mau harus sekolah. Kadang anak itu sudah nggak ada keinginan sekolah, itu kami ayo sekolah, karena mungkin faktor orang tua yang tidak mampu. Seperti itu. Kalau di sini itu kendalanya seperti itu. Jadi harus Kalau Ibu sendiri berarti lebih nyaman pembelajaran luring ya Bu ya. sangat pembelajaran tatap muka langsung. Harapannya untuk sekolah dalam pembelajaran di masa pandemi ini bagaimana Bu, untuk pendidikan di Indonesia loh Bu dalam masa pandemi ini, harapannya? Harapannya ya untuk pandemi ya segera berakhir. Biar Sama bisa lagi ya. luring ya Bu. Iya, harapannya ya itu pandemi segera berakhir, terus kami bisa pembelajaran seperti 2 tahun yang lalu, seperti itu, sehingga penyampaian ilmu ke anak-anak itu bisa maksimal. Kemudian untuk pesannya kepada anak-anak, ya kepada generasi muda, Pesannya Ya walaupun dalam kondisi pandemi ya seharusnya tidak menyurutkan semangat untuk belajar. Kan saja seperti itu.
Itu aja kayaknya. Mungkin itu saja wawancara dari kelompok A. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Iya. Bu atas Mohon maaf waktunya. kalau- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa UM jurusan Pendidikan Akuntansi. Di sini kami akan melaksanakan wawancara terkait strategi pembelajaran akuntansi di masa pandemi. Sebelumnya perkenalan terlebih dahulu ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Erni Kurniawati dari kelas 11 akuntansi di SMK Miftahul Ulum. Perkenalkan, nama saya Rohanul Karim dari SMK Miftahul Ulum. Sudah berapa lama kalian melaksanakan pembelajaran daring? Sekitar 2 tahunan kurang lebih. Ya, sekitar 2 tahunan. Apakah sepenuhnya dilakukan secara daring atau diselingi dengan pembelajaran luring? Ya, ada daring, ada luring juga. Ya, ada daring, ada luring juga. Bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran daring? Apakah ada tantangan sendiri yang dirasakan? Kalau perasaan kayak kurang senang. Kalau tantangan nggak ada, cuma sedikit menghambat materi untuk masuk. Kurang efektif kalau belajar daring. Ada tantangan tersendiri mungkin? Ada kayak menghambat pelajaran dan kurang mengerti materi. Apa saja kendala yang dihadapi selama belajar daring di rumah dan bagaimana cara kalian mengatasi kendala tersebut? Kendalanya kuota, ya kuota belajar. Cara mengatasinya? Cara mengatasi Mungkin Di- dari sekolah menyediakan ya? Menyediakan Kal- kuota atau dari bagaimana? pemerintah. Oh, dari pemerintah. Ya, buat khusus buat belajar aja. Di rumah ada wifi atau tetap memakai kuota internet di HP? Pakai kuota internet. Buat internet. Kalau masnya? Kalau ya sama dari kota itu kan, kalau wifi kan niku lho menghambat kajenge jaringannya terhambat. Kalau untuk materinya tersendiri itu bagaimana? Apakah terkendala atau bagaimana dan cara mengatasinya seperti apa? Kalau materi susah, agak sulit ya. Agak sulit untuk dipahami. Cara mengatasinya cuma sering belajar. Contoh mata pelajaran yang sulit untuk dipahami itu mata pelajaran apa? Yang menurut adik sulit gitu. Kan saya ambil jurusan akuntansi. Jadi yang kalau daring tuh lumayan sulit ya, praktikum akuntansi itu. Ini enggak bisa buat dijelasin, daring tuh agak sulit gitu. Kalau untuk masnya Bahasa Inggris. bahasa Inggris. Nggih. Kalau untuk mengatasinya mungkin dari cara belajar atau seperti apa? Cara belajarnya pakai video aja, lebih jelas. Nggih. Berarti kalau untuk mbaknya lebih suka metode ceramah ya, dijelaskan oleh guru. Kalau untuk masnya lebih suka video animasi. Menurut pendapat kalian, apakah pembelajaran daring ini efektif? Jika efektif itu apa alasannya? Jika tidak, apa alasannya? Silakan dijelaskan. Kurang efektif. Karena kalau daring itu ya penjelasannya biasanya kan ada di YouTube gitu. Nah, itu agak sulit sih dipahami, itu aja. Kalau untuk masnya? Penjelasannya itu, Mbak, yang agak sulit dipahami oleh pelajar. Oh, mungkin kalau dari guru kan ada tanya jawab ya secara langsung. Terus misalkan tidak jelas bisa langsung ditanyakan. Kalau dari video mungkin nanti bisa diulang-ulang, tetapi untuk tanya jawabnya sulit gitu ya. Jadi harus melalui video, harus ke guru lagi. Jadi kayak 2 kali gitu ya. Kemudian bagaimana cara guru kalian mengajar ketika pembelajaran daring? Guru belajar ya Iya.
Biasanya media pembelajarannya itu seperti apa? Apakah kayak video, kuis, atau seperti apa pembelajaran daringnya? Biasa aja, cuma pakai WA saja. pakai WA. Kalau untuk Google Meet, Zoom pernah? Oh, tidak pernah. Berarti WA grup ya? Setiap mata pelajaran ada WA-nya? Oh. Bagaimana cara belajar kalian selama pembelajaran daring agar tetap maksimal dan nilainya tetap memuaskan? Sering belajar juga sering mencari-cari di internet juga untuk menambah wawasan. Ya itu tadi dari video tadi dijelaskan secara rinci, secara detail untuk pembelajaran tersebut. Mungkin nanti kalau untuk presentasi lebih aktif lagi gitu ya, untuk menambah nilai. Terus kemudian agar maksimal lagi mungkin nanti membuat target-target gitu ya. Kalau untuk ujian sendiri biasanya itu selain belajar apa yang dipersiapkan? Mereview kembali. Ya, mereview kembali. Mengulang kembali pembelajaran yang mau diuji coba. Berarti kalau untuk mengalami kesulitan langsung WA ke guru yang bersangkutan gitu ya. Harapan kalian selama pembelajaran yang dilakukan selama pandemi ini seperti apa? Harapan kedepannya itu mungkin? Mungkin harapan saya sebagai pelajar itu cuma kembali seperti dulu gitu, sering masuk. Keunggulannya apa sih untuk pembelajaran luring itu kok lebih enak gitu? Karena kan bertemu dengan gurunya sendiri. Ya, selain itu. Dan bisa tanya jawab dan lebih leluasa gitu ya tanya iya. jawabnya. Untuk harapannya sendiri ke depannya, kan ini masih masa pandemi gitu ya, ada yang masih positif gitu, terus ya luringnya ini masih bertahap gitu, harapannya gimana? Semoga cepat kembali seperti biasa, masuk Pandemi seperti cepat biasa. berlalu gitu ya. Mengingat sudah setahun lebih kan, hampir 2 tahun ya pelaksanaan pembelajaran daring, kamu lebih nyaman pembelajaran daring atau pembelajaran luring? Ya jelas luring. Alasan Ya itu karena dapat penjelasannya juga masuk, lebih efektif ya gitu ya, lebih efektif. lebih luas. Lebih luas lagi daripada daring. Kan kalau daring biasanya cuma tugas saja yang dikasih. Kalau kan masuk seperti biasa itu ya enak kan, kalau gak bisa tanya langsung ke gurunya, lebih jelas penjelasannya. Kemudian untuk pesan dan kesan kepada teman-teman gitu ya, pembelajaran luring kan udah bertahap gitu ya, pesan dan kesannya apa, sama harapannya untuk teman-teman mungkin apa ke depannya? Pesannya semangat belajar, berdoa aja semoga pandemi ini berlalu itu. Sama kayak lebih semangat kalau belajar dan jangan lupa sholat. Mungkin itu saja wawancara dari kelompok A, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. That all her dreams would come true. She was only 7.